Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Siti Nurdiana dengan NPM 19.201. Saya dari kelas D. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Nah, jadi aplikasi Mendeley ini merupakan software pengelola referensi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa. Nah, kenapa? Karena ketika mengerjakan tugas akhir nanti, bukan hanya isi penelitian saja yang harus diperhatikan, tetapi cara atau teknik penulisannya juga. Nah, langsung saja bagaimana cara untuk menginstal atau mendownload aplikasi Mendeley. Pertama, kita harus dulu ada Mendeley Store. Nah, boleh kalian menggunakannya ini, tapi kalau saya menggunakannya pakai atas yang ini. Jika kalian belum mendownload, boleh saja kalian langsung klik saja download Mendeley Desktop for Windows. Nah, karena ini saya sudah mempunyai akunnya, saya dulu. Nah, boleh tadi kalian langsung klik yang download, kemudian seperti biasanya menginstal aplikasi Mendeley ini seperti aplikasi yang lainnya. Nah, jika belum mempunyai akun Mendeley, kalian boleh saja klik yang create account ini, kemudian nanti bakalan muncul, kalian harus mengisi email kalian, kemudian nanti ada notifikasi. Setelah itu kalian juga mengisi data-data seperti nama depan, nama belakang, dan juga alamat email yang tadi kalian cantumkan. Setelah itu kalian boleh baru bisa sign untuk masuk ke akun kalian. Nah, seperti yang tadi, karena saya sudah menginstalnya dan saya juga sudah mempunyai akunnya, jadi saya langsung aja untuk memasukkan password. Nah, jika sudah sign akan terlihat ini akun yang kalian, dan ini akun punya saya, namanya Anissa Siti. Setelah itu kalian boleh juga membuka aplikasi di aplikasi Mendeley-nya langsung untuk login. Tunggu sebentar. Nah, bakalan muncul seperti ini. Kalian tinggal langsung saja masukkan email yang tadi. Kemudian isi password. Klik sign. Nah, jika sudah, penampilannya akan seperti ini. Nah, jadi aplikasi Mendeley ini dapat digunakan juga atau dapat diaplikasikan juga dengan Microsoft Office. Ini close saja. Ya, close. Jadi ini untuk tampilan Mendeley. Nah, jadi yang pertama di sini terdapat menu-menu, yaitu yang pertama di sini ada file yang berisikan add file. Nah, ini berfungsi untuk menambah file dari komputer. Kemudian di sini ada add folder yang berfungsi menambah file juga dari komputer. Kemudian ada watch folder yang berfungsi untuk memindai atau scanning atau watching folder dalam komputer. Kemudian di sini ada add entry manually yang berfungsi
untuk menambah referensi secara manual. Jadi bukan secara langsung berbentuk digital. Jadi kalian boleh sendiri untuk mengisinya. Nah, tampilannya seperti ini, kalian langsung isi saja. Kemudian di sini ada juga import yang berfungsi untuk mengimpor dokumen berbasis text, EndNote, kemudian ada Research Information System, kemudian ada di sini export yang berfungsi untuk mengirim data-data dalam database Mendeley untuk disimpan di komputer. Kemudian ada Merge Documents yang berfungsi menggabungkan beberapa dokumen menjadi satu. Yaitu ada export PDF with non-session yang berfungsi mengkonversi file PDF yang dapat diedit atau dianotasi dan mengirimkannya ke komputer. Kemudian ada delete documents, itu berfungsi untuk menghapus file dari database Mendeley. Kemudian ada remove from folder yang berfungsi untuk memindahkan file atau dokumen dari satu folder ke folder yang lain. Selanjutnya ada rename document files, itu yang berfungsi mengganti nama file atau dokumen sesuai dengan detail nama filenya. Ada synchronize library yang berfungsi untuk menyelaraskan isi database pada Mendeley desktop dengan Mendeley pada web. Nah, kemudian ada ini sign out, itu merupakan fungsinya sebagai pengguna Mendeley keluar sebagai pengguna Mendeley-nya. Ada Quiet itu berfungsi untuk menghentikan atau keluar dari aplikasi Mendeley desktop atau dengan bisa juga dengan menekan tombol sebentar dengan key. Nah, kemudian menu yang kedua ada undo di sini yang berfungsi untuk kembali ke perintah sebelumnya. Kemudian ada redo yang berfungsi untuk kembali ke perintah sebelumnya. Kemudian di sini ada find berfungsi untuk mencari dokumen di dalam database Mendeley desktop. Kemudian ada cut berfungsi untuk menghapuskan data dokumen secara tidak permanen. Kemudian ada copy yang berfungsi untuk menduplikasi file atau dokumen. Kemudian ada copy as yang sama juga untuk menduplikasi file atau dokumen dengan nama file yang berbeda. Kemudian ada ini paste yang berfungsi untuk menampilkan file atau dokumen yang sudah di-cut atau di-copy. Kemudian ada select all yang merupakan berfungsi untuk memilih seluruh dokumen atau file di panel utama. Kemudian di sini ada new folder. Jadi ini fungsinya itu untuk membuat folder baru di aplikasi Mendeley. Kemudian ada new group yang berfungsi untuk membuat grup di aplikasi Mendeley. Kemudian ada rename folder berfungsi untuk mengubah nama folder atau dengan menekan tombol F2. Kemudian ada remove folder juga yang berfungsi untuk memindahkan atau menghapus folder. Nah, selanjutnya ada menu view. Di sini terdapat library as citation yang berfungsi untuk menampilkan panel utama dalam bentuk citasi. Yang keduanya ada library as table yang berfungsi untuk menampilkan panel utama dalam bentuk tabel. Kemudian ada citation style. Di sini fungsinya untuk menampilkan dan memilih style citasi. Nah, di sini banyak sekali pilihannya, ada American Medical Association, American Political Science Association, American Psychological Association, American Sociological Association, dan masih banyak lagi. Nah, boleh kalian di sini juga pilihnya. Pilih saja. Kalian mau memakai yang mana. Setelah itu ada toolbar layout. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan atau menyembunyikan
teks di bawah toolbar. Kemudian di sini ada show document details yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan panel dokumen details. Nah, selanjutnya di sini ada menu tools. Nah, menu tools ini yang pertama ada install web importer. Jadi ini berfungsi untuk menginstalasi atau install web importer untuk menyiapkan dokumen dari web page. Kemudian ada install Microsoft Word plugin. Jadi ini tuh berfungsi menginstalisasi atau uninstall Mendeley di plugin di aplikasi Microsoft Word. Kemudian ada check for duplicates yang berfungsi untuk memeriksa apakah terdapat duplikasi dokumen atau file dalam database Mendeley ini. Dan yang terakhir ada option yang berfungsi untuk pengaturan panel dokumen details, pengorganisasian file, scan atau watch folder, atau import bit text, import URL, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada menu yang kelima, ada help. Nah, yang pertama ada help guides yang berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan pedoman bantuan online. Selanjutnya ada Mendeley website yang berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan website Mendeley. Ada fax berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan layanan frequently asked and question di website Mendeley. Kemudian ada kontak support. Ini berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan tim support Mendeley. Kemudian ada check for updates. Di sini fungsinya untuk memeriksa keterbaruan aplikasi Mendeley. Ada create backup merupakan fungsinya itu menjalankan file backup. Kemudian ada restore backup. Oh, maaf, untuk create backup ini fungsinya untuk membuat backup file dan disimpan ke drive tertentu. Nah, kemudian yang restore backup ini berfungsi untuk menjalankan file backup. Nah, ada reset Mendeley desktop yang berfungsi untuk mengembalikan pengaturan Mendeley desktop ke kondisi semula. Selanjutnya ada privacy policy, itu berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan pernyataan tentang kebijakan privasi dari Mendeley. Kemudian ada terms and condition yang berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan pernyataan tentang syarat dan kondisi yang berlaku dalam menjalankan aplikasi Mendeley. Dan terakhir ada About Mendeley Desktop, ini berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan informasi mengenai Mendeley Desktop di website. Nah, selain itu juga ini ada tampilan yang berwarna biru ini yang disebut dengan toolbar. Nah, jadi di dalam toolbar ini ada beberapa menu juga. Yang pertama ada Add, yang terdiri dari menu Add File, Add Folder, Watch Folder, and Add Entry manually. Sama seperti tadi ini untuk menambahkan file atau dokumen-dokumen yang lainnya. Kemudian di sini ada folder. Ya, kalian dapat menambahkan folder atau menghapus foldernya atau mengurangi foldernya. Kemudian ada synchronize with Mendeley seperti yang sudah tadi ada di menu. Kemudian di sini ada search sama juga sama yang telah saya tadi jelaskan. Kemudian ada di sini ada search. Ini untuk kalian dapat mencari jurnal atau file yang mana yang ada di dalam Mendeley. Kemudian di sini ada user profile dan juga fotonya di sebelah sini, dan ini akun punya saya. Kemudian selanjutnya di sini ada tampilan di bawahnya interface dari aplikasi Mendeley. Nah, di sini terdiri dari 3 bagian. Jadi yang pertama ini ada kolom sebelah kiri atau left panel menampilkan seluruh sumber daya atau koleksi referensi yang dimiliki oleh setiap pengguna aplikasi Mendeley. Jadi di sini terdapat dokumen seperti ini, kemudian ada recently edit, recently read,
ya favorit, my publication, dan subscribe juga. Nah, jadi di sini akan menampilkan semua dokumen-dokumen yang telah diunggah ke aplikasi Mendeley. Selanjutnya ada recently edit. Ini kapan yang file terbarunya, kemudian ada ini recently edit yang aplikasi file terbaru yang telah dibaca. Kemudian di sini juga jika kalian banyak memasukkan file agar tidak pusing, atau misalkan kalian sudah ingin membaca salah satu file dari yang banyak tadi dimasukkan ke sini, kalian boleh juga untuk memberikan klik tombol bintang ini, dan kalian sangat mudah untuk menemukan file yang ingin kalian baca. Kemudian kolom yang kedua itu yang di sebelah sini merupakan kolom tengah atau sentral panel yang dipergunakan untuk menampilkan rincian daftar sumber daya referensi yang dipilih dari kolom kiri. Seperti ini, ketika kita klik favorit akan muncul yang file yang dipilih. Kemudian di sini kolom ketiga yang sebelah kanan disebut dengan right panel yang dipergunakan untuk menampilkan data informasi dari koleksi terpilih di kolom tengah. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita klik, nah akan muncul dari judul jurnalnya sampai si penulisnya dan informasi-informasi yang ada dalam jurnal tersebut. Nah, seperti ini judulnya Restoratif Justice dalam peradilan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Yang dipilih penulisnya adalah Esmer Rina. Nah, karena saya sudah memberitahukan apa saja yang ada di aplikasi Mendeley ini, langsung saja saya akan memberitahukan bagaimana cara menghubungkan antara aplikasi Mendeley ini dalam Microsoft Word. Jadi yang pertama kalian harus pilih install Microsoft Word plugin. Ini saya pilih. Nah, nanti akan muncul plugin install. Nah, ini kita klik OK. Jadi sebelum kalian mengklik ini, kalian jangan dulu membuka aplikasi Microsoft-nya. Nah, baru sekarang untuk membuka aplikasi Microsoft-nya. Mohon maaf teman-teman, saya lama. Nah, setelah itu kalian membuka Microsoft Word-nya.
Nah, kita langsung saja klik yang dokumen. Nah, setelah itu, jika kalian ingin melihat apakah aplikasi Mendeley ini sudah terhubung dengan Microsoft Word yang kalian punya, langsung saja dilihat di reference, klik saja reference. Nah, kemudian bakal muncul Open Mendeley. Berarti Microsoft Word yang kalian pilih itu sudah terhubung dengan aplikasi Mendeley ini. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya untuk menambahkan dokumen ke aplikasi Mendeley ini. Jadi kita buat saja ini add. Nah, add files. Kita pilih itu, kemudian kalian cari file mana yang akan kalian tambahkan. Nah, jika kalian ingin menambahkan file ini dari jurnal yang telah kalian buat, boleh juga langsung saja klik dan langsung klik open. Nah, boleh saja kalian tadi memberikan di bagian yang favorit ini, atau misalkan kalian tidak mau itu menjadi tersimpan di sini, boleh saja langsung saja klik yang di dokumen. Seperti itu saja, sangat mudah untuk memasukkan file dari komputer ini ke dalam aplikasi Mendeley. Selanjutnya, jika kalian ingin mengutip, boleh langsung saja. Saya akan pilih yang jurnal ini, Restoratif Justice. Kalian langsung saja klik 2 kali, kemudian kalian pilih mana saja yang akan kalian pakai. Nah, kalau saya contohnya seperti ini, langsung saja saja langsung ke sini, kita pindahkan ke Word. Kita membuat paragraf, dirapikan, kemudian setelah itu, nah, untuk membuat referensinya dari mana, kalian langsung aja klik yang insert citation ini. Nah, jika kalian ingat judul jurnalnya apa, langsung saja kalian pilih ketik judul jurnalnya. Kalau tidak, kalian boleh ketik nama dari penulis jurnal tersebut. Karena tadi saya menyebutnya Restoratif Justice judulnya, maka saya mengetik judul dari jurnal tersebut. Nah, ini langsung saja klik OK.
Nah, sudah muncul. Nah, untuk membuat atau style mana yang akan kalian gunakan, kalian juga bisa memilihnya. Yang ini saya menggunakan American Psychological Association. Tapi jika kalian ingin merubahnya, boleh saja kalian menggantinya yang mana saja. Ini menggunakan American Medical Association atau American Political dan juga sebagai kalau saya tadi menggunakan yang American Psychological saja. Nah, bagaimana untuk menambahkan jurnal yang berbeda? Kalian cukup seperti yang tadi lagi saja diulangi, cukup klik 2 kali langsung terbuka, kemudian kalian pilih mana yang akan dimasukkan. Nah, karena ini contoh, saya memberikan paragraf yang walaupun tidak sama ya isi, mungkin akan berbeda, tidak akan. Kalian langsung saja seperti ini, langsung saja dirapikan. Langsung saja kalian merapikan. Boleh saja nanti kalian rapikan lagi. Dan sebagai contoh, nah buat kalian referensinya sekali lagi insert session, kemudian kalian lagi boleh juga kalian menulis judulnya atau nama dari penulisnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya jika sudah selesai pekerjaan kalian, kalian boleh membuat daftar pustaka. Di bawah ini, judul, untuk membuat daftar pustaka ini cukup mudah. Kalian langsung saja klik insert bibliograph. Nah, langsung muncul yang tadi pekerjaan kalian ya, daftar pustakanya. Nah, itulah cara menggunakan aplikasi Mendeley yang dihubungkan dengan Microsoft Word. Mohon maaf apabila terdapat salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.